Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu yang cerah. Kalau di tempat saya lumayan agak mendung-mendung. Gimana nih di tempat adik-adik semuanya, teman-teman semua? Suara saya jelas ya? Boleh respon dong. Apakah mendung juga atau cerah di tempatnya masing-masing? Dari aktivitas mana aja yang bergabung pada pagi hari ini? Ada yang cyber, security, atau UI UX? Boleh di chat di kolom komentar. Balandina dari UI UX. Oke, salam kenal. Dan presentasi akhir juga ya, dan juga pengambilan sertifikasi. Jadi mungkin ini adalah pembelajaran tamu yang terakhir. Oke, hari ini kita akan bahas terkait grit and growth mindset, di mana kunci sukses di era kompetitif. Oke, semoga suara saya jelas ya. Oke, kita kenalan dulu. Mungkin teman-teman, saya jarang muncul masuk di kelas-kelas pembelajaran. Ya, kebetulan saya adalah di Bisai saat ini di batch 7 memang nggak dapat kelas ngajar ya, hanya kelas-kelas pembelajaran tamu. Kalau di sesi saya udah pernah ngisi di bulan lalu, kemudian hari ini kita ngisi lagi terkait pembahasan grit dan growth mindset. Oke, saya merupakan corporate sales di Bisaya Academy, kemudian juga project manager B2B, kemudian juga saat ini sedang mengambil sekolah magister di manajemen, dan juga saat ini kerjanya work from anywhere ya, jadi nggak stay on kantor. Oke, salam kenal ya sebelumnya yang belum pernah masuk sesi saya. Oke, kita buka kelas pada pagi hari ini dengan sebuah question ya teman-teman. Ada yang udah tahu nih kita hari ini mau bahas terkait grit? Ada yang udah pernah baca bukunya Angela Duckworth mungkin terkait dengan grit? Atau mungkin boleh bantu pertanyaan kali ini ya. Menurut teman-teman nih, apa yang paling berperan dalam sebuah kesuksesan seseorang? Bisa dipilih bakat, koneksi, atau ketekunan dan kerja keras. A, B, atau C? Boleh ditulis di kolom komentar. Mana nih menurut kalian yang paling menentukan, A, B, atau C? Bebas ya, nggak ada salah benar, jawab aja terserah. C kalau menurut Fadila, kalau yang lain? Oke, jadi kita akan bahas nih ya teman-teman hari ini. Sebenarnya apa sih yang paling berperan nih dalam kesuksesan seseorang gitu ya? Ada di sini ada bakat, kemudian juga ada koneksi, dan yang C ada ketekunan dan kerja keras. Nah, eh ini ada sebuah buku dari Angela Duckworth di mana judulnya adalah Grit: The Power of Passion and Perseverance. Nah, grit ini adalah singkatan ya teman-teman dari Guts, Resilience, Inisiatif, dan Tenacity. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, kita kenal dengan nyali, kemudian ketahanan, inisiatif, dan juga keuletan. Nah, ini adalah konsep nih, kombinasi antara passion dan juga perseverance atau ketekunan untuk mencapai tujuan jangka panjang ya, meskipun rintangan atau kegagalan dan kelelahan yang teman-teman hadapi.
Nah, jadi grit ini adalah sebuah konsep di mana teman-teman ini bertahan dalam sebuah tujuan jangka panjang. Gitu. Kalau kita cek di sini, grit ini bukan sebuah sprint ya, lari sprint. Kalau kita ibaratkan lari gitu ya, grit ini bukan sebuah lari sprint, tapi juga merupakan sebuah lari maraton gitu, dimana teman-teman ini memperhatikan ketahanan teman-teman dalam menghadapi suatu hal. Nah, kenapa nih kita ini butuh grit nih dalam kehidupan kita atau dalam mencapai kesuksesan kita? Pertama, kita ini grit atau kesuksesan itu bukan ditentukan oleh sekedar bakat doang. Ya, jadi orang berbakat ini sering gagal juga kalau misalkan dia nggak konsisten. Nah, grit ini nih yang membedakan mereka yang bertahan hingga akhir dari mereka yang menyerah di tengah jalan. Nah, jadi grit ini konsistensi ibaratnya ya, kalau kita ibaratkan dengan sebuah praktik gitu. Nah, kemudian juga grit ini daya tahan dalam jangka panjang. Nah, sekarang ini kita sering menghadapi tantangan dan juga kompetensi. Nah, kompetensi si grit ini nih yang membantu adik-adik mahasiswa dalam mengelola waktu, kemudian juga tetap termotivasi dan juga mengatasi kegagalan. Nah, grit ini dibutuhkan nih baik di bidang akademik, karir ataupun kehidupan pribadi teman-teman semua. Kenapa nih kita butuh kompetensi grit ini dalam menuju kesuksesan? Karena pertama, kita ini dihadapi berbagai tantangan. Ada tantangan akademik, tantangan non akademik, juga nanti persiapan karir teman-teman di dunia kerja. Misalkan tantangan akademik ya, teman-teman nanti akan menghadapi skripsi gitu ya. Kemudian juga ujian, kemudian juga jadwal yang padat. Apalagi sekarang ya teman-teman juga menghadapi tantangan non akademik yaitu organisasi, kemudian juga magang, studi independen dan juga manajemen waktu. Nah, kalau teman-teman nggak punya kemampuan si grit ini, mungkin teman-teman bisa menyerah di tengah jalan. Gitu. Saya apresiasi banget nih teman-teman yang ikut di sesi kelas pagi ini gitu ya. Karena merupakan suatu hal yang hebat di mana teman-teman bisa mengikuti kegiatan yang begitu acak di studi independen ya. Kenapa saya bilang acak? Maksudnya dalam arti banyak kegiatan yang tidak jadwalnya itu tidak pasti seperti pembelajaran tamu. Nah, makanya ini yang hadir pada pagi hari ini gitu ya, kemudian menyempatkan hadir, kemudian membuka, kemudian belajar bersama itu adalah salah satu kompetensi grit yang cukup baik gitu ya, teman-teman mengikuti semua hal atau konsisten nih sampai di tahap akhir. Nah, grit ini cocok banget nih dan salah satu ciri-ciri orang-orang yang sukses gitu. Saya harap nih teman-teman yang bisa gabung di sesi pembelajaran tamu pada pagi ini bisa menerapkan konsep grit dan juga bisa menjadi calon-calon orang sukses di kemudian hari. Oke, ini ya tadi kata si Angela Duckworth terkait grit. Grit itu adalah proses maraton untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Terus misal skripsi gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang pendek gitu, tapi hal-hal yang punya tujuan jangka panjang. Oke, sekarang teman-teman boleh coba kita cari tahu ya. Want to know how gritty you are gitu tuh. Seberapa scale gritnya teman-teman nih seberapa dalam nih terkait dengan kemampuan bertahan dalam mencapai suatu hal. Boleh di scan atau diklik link yang di sini. Kemudian nanti teman-teman di sana ada kuesioner dan nanti silahkan dijawab kuesionernya. Nanti akan ada muncul angkanya. Ya, boleh silahkan dicoba. Saya kasih waktu 10 menit, 5 sampai 10 menit. Oke, boleh dicoba ya teman-teman. Nanti silahkan boleh share skornya berapa. Ini nggak ada salah bener ya, jadi silahkan skornya itu bebas. Boleh dicoba. Oke, boleh kirimin linknya. Boleh, sebentar ya. Oke, boleh dicoba. Udah saya kirimin linknya di kolom chat. Teman-teman silakan dicoba, kemudian dijawab. Ini dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya masih mudah dipahami ya. Silakan dijawab. Kemudian share skornya berapa setelah menjawab.
Oke, ini ada Fadila udah share nih, dapat skor 4,20. Boleh teman-teman yang lain juga boleh share skornya berapa. Oke, sambil kita lanjut ya teman-teman. Nanti silahkan yang belum eh, cek scale gridnya, silahkan boleh dicek gitu ya. Nah, nilai tadi itu menentukan ya teman-teman seberapa gridnya teman-teman nih, kekuatan teman-teman atau mindset teman-teman terkait dengan tujuan jangka panjang. Nah, komponen-komponen grid ini ada 4 yang bisa mendukung teman-teman untuk mencapai grid ini. Yang pertama adalah tujuan jangka panjang, di mana teman-teman nih punya visi misi yang jelas yang juga mengarahkan tindakan sehari teman-teman. Misalkan teman-teman mempunyai tujuan hari-hari nih untuk mengisi harinya teman-teman. Kemudian juga ada ketekunan gitu. Mana ketekunan nih teman-teman melakukan tugas-tugas kecil yang mendukung tujuan-tujuan besar teman-teman. Meskipun perilaku tersebut ya ataupun tugas-tugas tersebut kecil dan tapi bersifat monoton. Nah, itu adalah suatu hal yang menentukan teman-teman mencapai si grid tersebut. Kemudian ada optimisme dan resilience, di mana bahwa kesuksesan itu dapat dicapai dengan optimisme dan resilience. Kemampuan bangkit dari kegagalan dan juga tetap percaya kalau teman-teman ini bisa. Ini juga yang keempat tentunya adalah self discipline. Teman-teman mengontrol diri untuk tetap bekerja bahkan saat motivasi teman-teman tuh rendah gitu kan, seperti kelas studi independen ya, mungkin teman-teman ketika di awal gitu teman-teman sangat bersemangat gitu, tapi mungkin di akhir-akhir gitu ketika udah mulai masuk bulan keempat gitu, bulan kelima gitu, itu disiplinnya mulai turun. Nah, self disiplin ini sebenarnya membantu teman-teman untuk tetap hadir dan juga belajar gitu. Seperti teman-teman hari ini juga gitu ya, yang menyempatkan hadir, itu adalah salah satu self disiplin yang baik sekali. Oke, selanjutnya kita coba ketahui untuk growth mindset ya teman-teman. Nah, growth mindset ini adalah eh, sebuah keyakinan gitu ya, kalau teman-teman ini capable of doing hard things gitu. Jadi teman-teman tuh mampu ketika melaksanakan hal-hal yang berat gitu ya. Jadi di benak teman-teman tuh I'm ready nih for the challenge gitu. Kemudian teman-teman juga menyanggupi gitu ya, I can try again gitu until I get this right gitu. Saya akan terus mencoba gitu sampai ya hal ini bisa terjawab gitu. It's okay if I make mistake gitu ya. Nggak apa-apa kalau kita buat kesalahan gitu. Karena dengan kita menerima hal tersebut gitu ya, kita berarti siap untuk terus bertumbuh. Oke, growth mindset itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini adalah mindset growth mindset yang ketika teman-teman punya mindset seperti ini gitu, tandanya teman-teman sudah memulai mempunyai growth mindset gitu ya. Jadi I can't do that yet but I can learn gitu ya. Semisal teman-teman dapat sebuah tantangan gitu ya, atau pun dapat sebuah soal gitu, teman-teman mungkin bakalan jika teman-teman punya mindset saya nggak bisa nih terkait hal tersebut tapi saya bisa belajar, nah itu adalah termasuk growth mindset ya. Bentar ya teman-teman. Oke, suara saya sudah jelas ya, sudah jelas belum?
Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke. Oke, jadi ketika teman-teman punya mindset nih, I can do that yet gitu, but can I learn? But I can learn gitu ya. Teman-teman pengen belajar gitu. Nah, itu ada satu growth mindset. Terus kemudian juga teman-teman ketika beranggapan if I keep practicing I will get better at this gitu ya. Teman-teman ketika terus praktek gitu, terus berusaha gitu, kita akan lama-lama bisa gitu, lama-lama akan menjadi lebih baik gitu. Kemudian ada satu lagi nih, kenapa nggak muncul ya? Oke. Nah, growth mindset ini punya lawan ya, namanya fixed mindset. Fixed mindset ini adalah ketika teman-teman ini gak bisa gitu, gak bisa ya udah gak bisa, tapi gak mau belajar. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus coba ubah fixed mindset kita menjadi growth mindset. Walaupun kita gak bisa, kita tetap mau belajar hal tersebut. Oke, kita sekarang pertanyaan lagi. Do you think it's okay to be disappointed when you try something and it doesn't work gitu ya? Nah teman-teman, oke nggak sih kalau kita nih kecewa gitu ketika kita mencoba sesuatu dan itu tuh nggak berhasil gitu apa yang kita coba? Oke nggak nih kalau menurut teman-teman? It's okay, kata Rahmawati. Oke, jawabannya adalah tentu saja it's okay ya teman-teman ya. Yes, it's completely normal gitu ya when to feel sad or angry when something goes wrong gitu ya. Ketika kita gagal atau mungkin ada kita ditegur gitu ya dengan suatu kesalahan kita gitu, it's okay gitu, itu normal gitu. Tapi growth mindset inilah yang membantu kita untuk learn from mistake gitu ya. Belajar dari kesalahan-kesalahan kita dan memberikan kita power untuk try again, untuk bangkit lagi. Nah, ini adalah salah satu penggunaan growth mindset yang bisa kita gunakan. Jadi ketika ada hal-hal yang salah gitu, atau hal-hal yang kita nggak bisa dan mungkin buruk gitu ya, itu jangan bersedih atau jangan kita lepas gitu, tapi kita coba lagi gitu. Ini adalah growth mindset. Oke, jadi fixed mindset ini lawannya ya dari growth mindset, dimana kita berpikir bahwasannya salah gitu ya, kita nggak punya skill gitu di bidang tersebut gitu, dan mencoba untuk ya udah stop trying dan kita nggak mencoba lagi. Oke, teman-teman tahu nggak kalau fixed mindset ini things that people can change, the things they don't like about themselves. Jadi mereka ini berpikir bahwasannya mereka yang buruk gitu ya, nggak bisa melakukan suatu hal gitu. Jadi semuanya terasa difficult gitu ya before they are easy, padahal sebenarnya hal tersebut bisa mudah kalau ketika mereka mencoba terus menerus. Oke, ini adalah perbandingan ya fixed mindset dan juga growth mindset. Apaan? Nah, ini adalah challenge, coba teman-teman pikirin gitu ya, something that teman-teman bisa lakukan sesuatu dalam 1 tahun. Misalkan I try again and again gitu ya, kemudian teman-teman meminta pertolongan, kemudian teman-teman meminta saran, kemudian teman-teman enggak menyerah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari growth mindset ini. Oke, kemudian apa nih hubungannya grit dan growth gitu ya? Grit ini adalah ekspresi nyata dari si growth mindset. Jika teman-teman punya growth mindset atau keyakinan gitu ya, maka grit ini adalah tindakannya gitu. Nah, growth mindset ini memotivasi untuk kita berani mencoba dan belajar. Sementara si grit ini memungkinkan kita untuk tetap konsisten dan juga tidak menyerah dalam proses tersebut. Gitu. Misalkan apalagi hal-hal yang tugasnya dalam jangka panjang ya. Oke, kita bisa ambil contoh Project Capstone ya. Project Capstone ini merupakan salah satu contoh grit and growth juga, karena
proyeknya ini jangka panjang gitu. Ketika proyek tersebut dikerjakan secara stabil setiap minggunya, teman-teman sudah menerapkan konsep grit and growth ini. Tapi ketika project capstone dikerjakan Hamin 2 gitu ya, mungkin ini adalah suatu kejar tayang gitu ya. Kalau kalian mau menggapai suatu yang baik atau suatu yang sempurna, coba terapkan si grit and growth ini. Jadi hal yang dikerjakan secara konsisten gitu. Ya, misalkan kita analogikan growth mindset ini sebagai bahan bakar yang memberikan energi dan arah, sedangkan grit ini adalah mesinnya nih yang terus berjalan untuk mencapai tujuan. Oke, jadi kombinasi si grit dan growth itu dalam situasi sulit, growth mindset ini membantu seorang untuk melihat kesulitan sebagai peluang untuk berkembang. Di sisi lain, grit ini mendorong ya untuk tetap bertahan meskipun prosesnya panjang dan juga berat. Ya, studi kasus nih ya, kan seorang mahasiswa yang ingin meningkatkan kemampuan matematika itu membutuhkan growth mindset untuk percaya bahwa kemampuan matematikanya ini dapat berkembang, serta grit untuk terus berlatih meskipun frustasi gitu. Oke. Jadi ketika teman-teman bisa mengkombinasikan antara grit dan growth mindset ini, teman-teman bisa belajar ya, dan juga bisa menghadapi challenge berikutnya. Nah, kenapa kita butuh nih si grit and growth mindset ini, supaya kita ketika menghadapi hal-hal yang panjang atau hal-hal yang berat, teman-teman bisa menghadapinya dan juga nggak kalah di tengah jalan gitu, tapi terus berjuang. Oke, sekian pembelajaran tamu pada pagi hari ini. Boleh yang mau tanya atau yang mau sharing-sharing, atau dari hasil uh, hitungan tadi nih teman-teman, kira-kira pertanyaan mana nih yang paling teman-teman membuat tertegun gitu ya dari 10 pertanyaan yang udah teman-teman isi? Boleh ditulis di kolom komentar. Ada yang mau tanya dari sesi ini? Oh, oke, boleh. Yang lain boleh ya. Oh, nomor tiga yang mana tuh? Rahma, coba saya sambil buka ya. Nomor tiga. Oke, okay. I often set a goal but later choose the pursue a different one gitu ya. Siapa nih yang suka seringkali seperti ini? Jadi sering membuat goal gitu ya, tapi kemudian hari memilih goal yang lain gitu ya. Oke, mungkin ini adalah salah satu hal yang sering terjadi ya. Jadi ketika kita tuh banyak sebenarnya banyak mau ataupun memilih hal yang berbeda itu bukan suatu hal yang masalah gitu, asal kita tetap menjalankan hal yang udah kita tentukan sebelumnya. Mungkin tujuan kita juga bisa jadi berubah nih di tengah-tengah, tetapi makanya set tujuan akhir itu sangat penting buat mengarahkan tujuan kita ini kemana gitu. Kayak yang lain mungkin ada yang merasa ini juga nih di pertanyaan-pertanyaan si question tadi. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh silahkan. Boleh. Nanti saya kirimkan PPT-nya ya. Saya akan kirimkan PPT-nya. Teman-teman kalau yang mau baca buku di Angela Duckworth juga bagus banget. Kemarin di sesi sebelumnya saya udah berikan
materi pembelajaran tamu terkait dengan produktivitas one on one gitu ya, di mana teman-teman bisa membantu teman-teman juga untuk produktivitas gitu. Kalau mungkin saya ulang lagi ya, kalau biasanya saya tuh menggunakan Google Calendar gitu ya untuk aktivitas saya yang cukup padat dan cukup banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba, dan itu juga bisa membantu teman-teman nih dalam melaksanakan grit and growth mindset ini. Oke, mungkin teman-teman karena saya juga sedang di jalan ya, semoga pembelajaran tamu pada pagi hari ini bisa membakar semangat teman-teman lagi untuk menyelesaikan proses studi independen yang tinggal beberapa hari lagi ya gitu ya, tinggal ujian kemudian selesai presentasi dan kalian bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa secara full gitu ya di studi independen bisa Academy Batch 7. Saya harap teman-teman bisa belajar banyak hal di studi independen ini dan juga bisa selain materi tentunya ya bisa mengembangkan diri teman-teman juga gitu ya di soft skill dan juga pembelajaran lain. Oke, kita tutup pembelajaran tamu pada pagi hari ini. Saya Regina, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.